Halo teman-teman, Halo. kembali lagi. Salam jumpa dengan kita berdua, Dot dan Bimba, di MT United Sharing Session. Di video ini adalah video part ketiga dan kita akan membahas tentang beasiswa. Sebelumnya di part 1 kita udah ngebahas tentang motivasi, juga latar belakang kami, kenapa kami bisa kuliah S2 di Belanda, ya kan? Kemudian juga di part kedua kita udah ngebahas tentang step by step gimana caranya kita bisa mendaftar ke universitas yang kita tuju, ya kan? Oke, ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas soal beasiswa. Kenapa beasiswa itu penting untuk didapatkan? Karena berkuliah dan hidup di luar negeri itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit alias banyak dibandingkan dengan berkuliah dan hidup di dalam negeri sendiri. Mendapatkan beasiswa itu juga salah satu bentuk kebanggaan tersendiri, karena dengan mendapatkan beasiswa kita seperti dipercaya, bukan seperti dipercaya, artinya dipercaya, terutama oleh pemerintah atau lembaga yang mendanai pendidikan kita, untuk kita bisa berjuang melanjutkan studi, dan setelah nanti beres kita bisa berkontribusi dalam bentuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan tentunya. Ya, dan untuk kali ini pada saat ini kami mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia melalui lembaga pengelola dana pendidikan atau biasa disebut LPDP, yaitu sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan dan disupervisi juga oleh beberapa kementerian lainnya. LPDP ini sekarang menjadi sebuah beasiswa yang sangat amat hits di Indonesia. Hits banget tuh. Diincar oleh berbagai macam anak-anak muda, pemuda-pemudi Indonesia, dan produknya ada macam-macam. Iya. Ada BPI itu yang kita dapat sekarang. BPI itu singkatan Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ada BPRI, Beasiswa Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga ada beasiswa tesis disertasi, ya, untuk ada penelitian ya. Ya, hanya untuk penelitian Biaya aja. penelitian. Ya, Kemudian juga ada beasiswa afirmasi untuk anak-anak di pedalaman, pemuda-pemudi di pedalaman atau di remote area seperti itu. Tapi pada kali ini kita akan membahas spesifik tentang beasiswa pendidikan Indonesia. BPI. Apa sih BPI itu? Ya. Nah, jadi BPI itu adalah sebuah beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswi putra bangsa Indonesia yang memiliki kualitas dan untuk bisa sekolah ya dibiayai di dalam atau di luar negeri. Ya. Nah, baik itu jenjang doktoral atau S3 maupun master, ya, master atau S2 dan doktorat. Ya. Nah, untuk yang master sendiri, untuk yang misalnya untuk dalam negeri itu LPDP itu punya listnya. Jadi nggak sembarang universitas bakal dibiayai. Ya, tapi ada beberapa universitas saja yang bisa dipercaya untuk LPDP membiayai. Kemudian kalau yang luar negeri itu target universitasnya sekitar 200 besar dunia, dan LPDP juga ada listnya. Ya. Tapi biasanya kalau misalnya universitas yang kita tuju ada di 200 besar berdasarkan lembaga survei pendidikan kayak semacam QS World atau THE, The Higher Education, biasanya itu masuk list LPDP sih. Ya. Kalaupun misalnya kita mau masuk universitas yang ternyata nggak masuk ke dalam list, tapi di sana program studi yang kita pingin ternyata ada di ranking teratas dunia, itu bisa dikomunikasikan dengan LPDP. Ya, jadi kalau tujuan teman-teman untuk kuliah di luar negeri, pertama kalian cari tahu dulu jurusannya apa, kemudian di mana universitasnya, di negara mana, terus kalian cari universitasnya ada nggak di daftar yang diberikan oleh LPDP. Ya. Bisa dicek ya di websitenya. Ya, website di LPDP. Ya. Seleksinya sendiri ada 3 tahap. Kita udah masuk ke seleksi nih. Oh ya, sekarang sudah masuk ke seleksi. Jadi seleksinya itu ada 3 tahap. Pertama seleksi administrasi, itu dokumen-dokumen. Kemudian setelah lolos seleksi administrasi ada masuk lanjut ke tahap kedua, yaitu seleksi wawancara dan LGD, leaderless group discussion. Juga ada essay on the spot, jadi kita menulis essay di tempat. Lalu setelah kita dinyatakan lolos dari seleksi tahap kedua tadi, maka kita sudah bisa dinyatakan sebagai awardee atau penerima beasiswa
dan kita akan melalui satu tahap pelatihan kepemimpinan selama 1 minggu, di mana kita dikelompokkan dengan audi lain dan penerima beasiswa ya sekitar 100 orang ya. Selama 1 minggu kita mendapatkan berbagai macam materi dari pembicara nasional, mulai dari politisi, kemudian ada seniman, kemudian akademisi, ilmuwan, researcher, banyak dan sangat amat berkesan. Seleksi BPI sendiri ada 4 kali ya dalam 1 tahun. Ya, jadi ada 4 interval waktu dalam 1 tahun. Jadi kalau teman-teman mau daftar dalam 1 tahun itu, kalian bisa daftar di 4 bulan. Ada yang Februari, ada yang Maret, apa pokoknya bisa dicek. Ada jadwalnya ya? Ada jadwalnya. Setiap tahun jadwalnya. Pasti dirilis di website LPDP ada jadwalnya. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian cek aja website LPDP. Nanti googling aja ya, gampangnya. Gampang. Keywordsnya beasiswa, magister, doktorat, LPDP pasti keluar website resminya. Tapi di sini kita nggak akan bicara detail soal beasiswa LPDP, tapi kita mungkin sedikit menyinggung tentang gimana sih caranya dapat beasiswa, kunci kesuksesannya apa sih dapat beasiswa, karena nggak bisa dipungkiri banyak orang yang gagal dalam mendapatkan beasiswa. Nggak sedikit dan persaingannya amat sangat ketat seperti itu. Jadi kira-kira gimana sih kunci sukses dapat beasiswa? Kunci sukses pertama sih yang perlu teman-teman ketahui, bagi semua kita punya istilah pemburu beasiswa sebenarnya. Jadi orang yang dapat beasiswa sebenarnya di belakang itu dia udah mencoba puluhan kali mungkin untuk dapat beasiswa. Jadi nggak cuman satu kali tembak terus dapat. Sebenarnya sih enggak. Di belakang itu pasti dia udah apply kemanapun, ke suatu ke beasiswa apapun dia udah cobain dan akhirnya goal. Tapi nggak tahu proses di belakangnya apa. Jadi perlu diketahui kunci sukses yang pertama itu adalah harus terus berusaha. Sebenarnya itu sih, karena kita nggak tahu di belakang itu udah berapa kali percobaan untuk apply beasiswa. Saya sendiri udah cobain ke Australia Award Scholarship, AAS, kemudian NFV udah masukin, Aminef ke Amerika udah masuk. Iya, dan itu semua gagal. Yang Jepang juga udah masukin, gagal 2 kali ke Jepang saya masukin. Artinya pertama yang perlu di tim suksesnya, sekali gagal jangan nyerah, coba terus. Iya. Kedua itu adalah kita tahu yang diinginkan oleh beasiswa itu, sponsor kita apa? Nah, kalau LPDP yang diinginkan apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya yang paling gampang untuk tahu apa yang diinginkan oleh lembaga yang akan mendanai kita adalah dengan membaca visi misi. Dari simpel ya sebenarnya. Simpel itu. Baca aja visi misinya apa sih yang mereka cari, gitu kan? Ya, dan kalau misalnya visi misi itu cocok dengan kita, ya kita harus pede dan langsung apply aja. Kalau misalnya visi misi ini kok kayaknya saya tahu visi misi ini bagus, tapi saya merasa bahwa saya belum punya visi misi itu, ya cobalah kita berimprovisasi untuk bisa setidaknya melaksanakan visi misi itu. Selagi visi misi itu bagus juga kan, pasti semua lembaga yang mendanai beasiswa punya visi misi yang bagus seperti itu. LPDP LPDP itu yang dicari adalah bibit unggul yang akan menjadi penopang bangsa di tahun 2045 ya kan? Ya, tujuan LPDP adalah bagaimana membangun Indonesia emas di tahun 2045 dengan cara berinvestasi di sumber daya manusia, dengan cara menyalurkan dana untuk putra-putri terbaik negeri untuk bisa menempuh atau menuntut ilmu di berbagai macam perguruan tinggi yang top, biar nanti ketika sudah selesai berkuliah mereka bisa berkontribusi dalam bidangnya masing-masing. Ya, logiknya gini lah, sekarang 2016 nih ya. 2016 kita mulai kuliah, kemudian kita lulus doktor atau master, kemudian kita
cari pengalaman kerja atau kita pulang ke Indonesia gitu kan, kemudian kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat, sehingga nanti di tahun 2045 itu banyak pemuda-pemuda Indonesia yang udah istilahnya udah tinggal memetik hasilnya, dan Indonesia itu jadi angkat lah gitu. Iya, jadi negara yang dipandang, negara yang berdaya, berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang dicari oleh LPDP sebenarnya. Jadi kualitas kepribadian juga pasti diuji, ya kan? Leadershipnya, karakternya harus kuat. Ya. Dan kita harus bisa menunjukkan bahwa kita punya spirit yang menyala-nyala, kemudian juga bahwa kita adalah pribadi yang tidak gampang menyerah, karena ujian berkuliah mau di dalam negeri atau di luar negeri pasti pasti sulit, ada kesulitan, dan kita harus bisa menunjukkan bahwa kita nggak akan menyerah ketika kesulitan datang menghadang, seperti itu. Ya mungkin gitu aja sih sebenarnya. Ya, dan semua tek-tek Bang Eka udah kita jelasin ini akan digali, diseleksi LPDP. Ya pertama kan? Diwawancara. Ya, dokumen. Kalau di dokumen pasti kita dilihat nih, gimana sih kualitas akademisnya orang ini. Kira-kira dia bisa nggak, mampu nggak untuk menempuh studi. Kemudian nanti diwawancara, gimana sih cara orang ini berkomunikasi gitu kan, gimana cara orang ini menyampaikan ide gitu kan, itu kan dinilai gitu kan oleh pewawancara. Sebelum wawancara pun di administrasi kita diharuskan membuat satu esai, yang dimana ketika kita membuat esai itu, misalnya tentang kontribusi, tentang definisi kesuksesan, kita menjadi berkontemplasi, berpikir ulang tentang sukses itu sebenarnya seperti apa sih, kemudian memangnya kontribusi yang akan kita berikan untuk bangsa Indonesia itu dalam bentuk apa sih konkretnya, kemudian tahapannya seperti apa sih, short termnya, long termnya akan seperti apa, dan hubungannya apa dengan program studi yang akan kita tempuh. Mau jadi apa sih kita nantinya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu ya kita jadi akan kontemplasi, kita berpikir ulang ke diri kita sendiri, kira-kira gimana ya gitu, dan apakah kita berhak untuk dapat beasiswa ini gitu kan, apa kita bisa mengembangkan diri kita setelah kita dapat beasiswa ini. Itu yang akan dicari sih di LPDP. Selain LPDP ada juga beasiswa lain yang layak untuk dicoba. Tentu saja. Dari pemerintah Indonesia sendiri, selain LPDP ada banyak beasiswa lain, misalnya beasiswa Kemenkominfo, kemudian mungkin dari kementerian lain. Dikti gimana tuh? Dari Dikti sepertinya nanti akan ada lagi, walaupun sekarang sedang off. Dan dari BUMN juga ada, kalau kamu karyawan BUMN bisa ditanyakan juga sebenarnya. Lalu ada beasiswa juga dari pemerintah luar, pemerintah negara lain mungkin pemerintah negara lain, karena biasanya ketika satu negara punya kerjasama bilateral, mereka juga punya skema pembiayaan, skema beasiswa untuk mahasiswa internasional. Misalnya kalau dari pemerintah Australia ada AS, Australia Award Scholarship. Dari pemerintah US ada Aminef. Banyak sih kalau di US. Fulbright kemudian dari pemerintah UK ada Chevening. Ada dari pemerintah Belanda ada NFP. Terus ada khusus kerjasama Indonesia Belanda ada Stunet. Dan masih banyak lagi, termasuk dengan pemerintah Malaysia, Brunei, Turki, India, banyak kok. Banyak. Jadi yang penting dicari sih, kuncinya ada keinginan untuk mencari, untuk bertanya. Gitu. Mungkin part 3 ini sekian ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau teman-teman masih penasaran teknisnya gimana untuk dapat beasiswa LPDP, caranya gampang. Kalian masuk website LPDP, kemudian download buku panduannya. Baca dari awal kalimat pertama sampai terakhir, itu aja. Kalau pengen tahu kayak semacam tips dan trik sukses untuk mendapatkan beasiswa, sebenarnya banyak juga di blog-blog yang ditulis oleh para workdi. Pengalaman para penerima beasiswa LPDP banyak pasti di website. Jadi kalau step by stepnya kalian bisa baca di blog-blog teman-teman penerima beasiswa LPDP. See you in the part 4. Bye. Bye.